Lantas apa dampaknya bagi peradilan Indonesia dan dampak yang lebih luas jika kesejahteraan hakim tidak diperhatikan? Kami akan bahas selengkapnya pemirsa bersama juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia SHI Agus Adari. Pak Agus, selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Mbak Valen, Mbak Gema. Baik, Pak Agus, jadi sekarang kondisinya bagaimana? Berapa total hakim yang melaporkan bahwa sudah melakukan cuti? Bagaimana situasinya? Dampaknya bagaimana? Baik, sejauh ini sampai dengan per hari ini sekitar 1.742 hakim ya sudah bergabung dalam gerakan Solidaritas Hakim Indonesia. Nah, dan seluruhnya itu sudah melakukan cuti dengan gerakan yang kita lakukan ya sesuai dengan prinsip-prinsip yang pernah kita berikan kepada mereka seperti kalau habis cutinya silahkan menunda persidangan di hari yang lain. Untuk 7 sampai 11 persidangan harus kosong. Kalau masih ada cutinya, silakan ambil cuti dan berdiam diri di rumah. Dan jika bisa bergabung dengan teman-teman yang lain di Jakarta. Dan sejauh ini kita berkomitmen agar setiap persidangan ya yang berkaitan dengan kepentingan publik yang tidak bisa ditunda itu tetap dilakukan. Karena itu gerakan ini tidak mau merugikan pihak manapun. Di saat kita berjuang mencari keadilan, kami prinsipnya tidak akan mengorbankan keadilan orang lain. Seperti itu, Mbak Gema, Mbak Valen. Oke, Pak Agus, ini kan kemarin audiensi kalau ke Mahkamah Agung adalah yang dituntut adalah soal kenaikan gaji take home pay dan tunjangan serta untuk kesejahteraan ya. Ada lagi nggak Pak Agus yang diutarakan oleh para hakim ini? Baik, kami melalui para koordinator itu dan mendatangi Mahkamah Agung, dan kebetulan Mahkamah Agung juga menghadirkan beberapa lembaga eksternal lainnya yang berkaitan dengan upaya revisi PP ini seperti Bappenas, Kemenkyu dan juga Komisi Yudisial. Dalam kesempatan itu kami mengusulkan ya kenaikan tunjangan jabatan sebanyak 142%. Hal ini berdasarkan riset tim kami ya mengenai adanya inflasi sejak tahun 2012 sampai 2024, dan itu membuat nilai penghasilan kami ya itu menjadi turun di tahun 2024, dan hasilnya kami menghabiskan banyak tunjangan itu hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok ya. Itu adalah salah satu poin yang kita ajukan atau yang kita tuntut kepada Mahkamah Agung dan kepala stakeholder lainnya yang hadir pada agenda di hari Senin kemarin gitu, Mbak. Baik, Pak Agus, salah satu yang belum dikabulkan adalah tunjangan kemahalan. Mungkin publik belum seluruhnya tahu. Jadi sebenarnya tunjangan kemahalan ini apa? Baik, tunjangan kemahalan itu adalah tunjangan khusus ya yang diberikan oleh hakim yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2012. Hal ini sebagai konsekuensi hakim itu menganut skala mutasi nasional ya. Tidak ada hakim yang ditempatkan di rumahnya. Ya, hal ini tujuannya untuk menghindari konflik interest antara masyarakat sekitar yang mengenal hakim secara individu. Ya, oleh sebab itu prinsipnya hakim ditempatkan di daerah yang tidak boleh berada di home base. Itu prinsipnya, walaupun ada beberapa case, mungkin ada hakim yang bertugas di tempat tinggalnya, tapi itu nggak akan lama, karena model rotasi mutasi hakim itu paling berkisar antara 3 tahun dengan 5 tahun. Nah, karena konsekuensi inilah, ya, hakim itu kan harus mudik. Ya, itu kan adalah culture kita di Indonesia ya. Setiap orang ada momen tertentu dia harus pulang lagi ke rumahnya. Nah, untuk hal-hal yang seperti ini, gaji hakim itu kan akan berbeda nilainya di tiap daerah. Ada daerah A ya yang 1.000 itu bisa membeli gorengan, tapi di daerah C mungkin 1.000 itu nggak bisa beli apa-apa, bahkan sudah tidak secara nyata itu sudah tidak diakui lagi nilainya. Oleh sebab itu untuk menyamaratakan ya maksudnya beban hakim dengan penghasilannya, maka diadakanlah tunjangan kemahalan. Itu setidaknya yang kami pahami apa fungsi dari tunjangan kemahalan sebagai konsekuensi ya jabatan hakim yang menganut mutasi nasional. Oke, sejauh ini tuntutan dari para hakim ke Mahkamah Agung akan dikawal sampai mana oleh Mahkamah Agung, Pak Agus? Baik, kita kemarin dalam pertemuan di tanggal 7 itu sudah mengajukan tuntutan ya. Sebenarnya kita tidak mengajukan tuntutan kepada Mahkamah Agung, tapi kepada pemerintah. Hanya saja melalui pimpinan kami di Mahkamah Agung ya, karena bagaimanapun dalam struktur organisasi Mahkamah Agung adalah lembaga yang membawahi kami ya, sehingga Mahkamah Agung punya peran yang besar dalam upaya mengusulkan kesejahteraan hakim. Jadi sejauh ini
yang diusulkan oleh hakim tetap pada solidaritas hakim Indonesia tetap 142% itu akan kita kejar sampai kapan berakhirnya proses audiensi yang akan kita lakukan di beberapa hari ke depan. Tapi pada prinsipnya kita memperjuangkan hal itu Mbak Gemba, Pak Valen, tujuannya bukan untuk membuat penghasilan kita melonjak drastis, enggak pada prinsipnya. Tapi ini hanya untuk menjaga ya agar independensi lembaga peradilan itu bisa lebih baik ke depannya. Karena sedikit banyaknya sudah banyak pengaruh-pengaruh akibat menurunnya nilai penghasilan yang diterima oleh hakim ya. Bayangkan Mbak Gemma, Mbak Valen, gaji hakim 0 tahun itu 8.500.000 ya dengan gaji pokoknya 2 juta. Jadi sekitar mereka dapat itu 10.500.000-an ya, belum tunjangan yang jumlahnya nggak seberapa. Jadi pada prinsipnya dengan penghasilan demikian, kalau dia tinggalnya di daerah tertentu seperti di daerah wilayah timur yang harga barang-barangnya tentu lebih tinggi daripada wilayah barat, tentu ini akan membuat nilainya semakin turun. Ya, bayangkan tahun 2012 angka demikian itu sangat tinggi, tapi di tahun 2024 mungkin Mbak Gemma, Mbak Valen atau masyarakat sekaligus bisa menilai apakah uang itu segitu itu cukup. Kalau dia rumahnya di sana cukup, tapi hakim yang ada di Papua mungkin rumahnya ada di Palembang. Ya, hakim yang bertugas di Palembang mungkin rumahnya ada di Sulawesi Utara. Ya, hal ini kan konsekuensi jarak ini juga harus dipertimbangkan ya dalam menilai kecukupan penghasilan hakim yang diberikan melalui gaji pokok dan tunjangan jabatan. Saya kira demikian, Mbak Gemma. Baik, mudah-mudahan nanti kita dapat ya Pak Agus ya bagaimana jawaban dari dilema yang dirasakan oleh hakim-hakim yang ada di Indonesia saat ini. Terima kasih Pak Agus Adari, juru bicara Solidaritas Hakim Indonesia sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Metro Pagi Prime Time. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.